Selamat datang di Suara Jermanesia. Kamu apa kabar? Lumayan baik. Kamu gimana? Aku juga baik. Kalian apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan bahagia tentunya. Ya, semoga. Dan selamat datang ke podcast Suara Jermanesia untuk kalian yang tertarik dengan hidup di Jerman dan menggoreng pisang. Oh wow. Aku pikir kamu akan bercanda mau bilang menggoreng pisang. Ternyata kamu mengucapkan itu dengan benar. Iya. Oke, jadi kita mau menggoreng pisang? Tidak, kita kami hari ini mau lanjut dengan membahas cara ke Jerman secara lebih detailed. Di episode sebelumnya, mungkin mulai dari episode 3 kami membahas ya ada beberapa program untuk pergi ke Jerman, dan kami udah membahas au pair dan FSJ dan wawancarai Amalia yang berbagi pengalaman dia tentang program au pair di Denmark dan di Jerman. Betul sekali. Dan di episode ini kami mau lanjut bahas cara lain gimana datang atau gimana bisa sampai di Jerman. Ada namanya program Ausbildung, dan juga cara lain itu kita akan bahas tentang kuliah di Jerman. Dan Ausbildung itu kata bahasa Jerman. Ya, ini adalah apa? Aku nggak tahu, jadi kita serahkan kepada orang Jerman. Aku bisa menjelaskan itu. Sebenarnya Ausbildung itu singkatan untuk Berufsausbildung. Pekerjaan. Iya, dan itu artinya hanya pendidikan pekerjaan. Pendidikan kerja. Iya. Dan itu mungkin ini adalah konsep yang sangat khas Jerman. Aku gak tahu negara lain yang punya konsep seperti itu. Ini kalian sudah mulai kerja di perusahaan, tapi sambil itu tetap bersekolah. Ikut sekolah. Jadi, tapi tidak sekolah seperti SMA yang ada tujuan pendidikan umum, tapi sekolah khusus untuk pekerjaan kalian. Jadi sekolahnya atau kelas atau teori yang diajarkan itu adalah teori yang berkaitan dengan pekerjaan. Iya, betul sekali. Oke. Karena orang Jerman sangat suka punya aturan dan framework untuk semuanya. Jadi di Jerman ada lebih dari 300 macam pekerjaan yang biasanya butuh Ausbildung itu. Iya, jadi itu mungkin lebih fokus hanya khusus ke satu program. Jadi kalau misalnya ambil Ausbildung perawat, jadi yang dipelajari itu semua hanya tentang perawat. Betul, gitu. betul. Oke, aku dan ngerti. Ada banyak bidang yang punya pekerjaan yang butuh Ausbildung di perdagangan, di penasihatan klien, akuntansi, di bidang media, juga hukum dan administrasi negeri, lalu lintas, transportasi, logistik, dan banyak pekerjaan tukangan, sehingga tukang logam, listrik, konstruksi, kayu, tukang kain, jahitan, seperti itu. Ya, dan di Jerman ya ada tukang yang sangat khusus. Misalnya kalau kamu menjadi tukang konstruksi, biasanya ada tukang khas dinding atau tukang khas pipas. Jadi setiap bagian itu ada tenaga ahlinya sendiri. Kan sufilai nih tukang, mungkin nggak bilang tukang itu terdengar seperti nggak tahu, mungkin bisa bilang tenaga ahli itu terdengar lebih fancy. Ahli, oke. Kenapa tidak memakai tukang? Nggak tahu. Nah ya, oke, gak apa-apa. Kan tenaga ahli. Ya. Ya, dan kalau
di tempat konstruksi ada tenaga ahli untuk yang membuat dinding, Ya. ada yang mengatasi pipas, ada yang mengecat dinding. Ya, jadi setiap bagian itu ada tenaganya masing-masing, ada orangnya masing-masing. Satu orang nggak bisa lakukan semua bagian konstruksi itu. Ya, biasanya seperti itu. Jadi mungkin ini membuat profil pekerjaan itu kurang fleksibel, tapi mereka sangat peduli semua tugas akan dilakukan dengan keahlian yang tinggi, dengan bagus. Ya. Ya, dan ini alasannya ada konsep Ausbildung itu di Jerman. Dan Program ini diadakan oleh pemerintah? mungkin tidak langsung dari pemerintah, tapi dari lembaga yang berkaitan dengan pemerintah. Ya. Misalnya untuk pekerjaan untuk Keahlian. keahlian yang mungkin handwerk, craftsmanship, itu ada Handwerkskammer, itu lembaga how do you say handwerk, crafting dalam bahasa Indonesia? Handwerk, pekerja tangan. ya, Ya. pekerja tangan yang menggunakan banyak tangan, keahlian tangan. Dan aku berpikir untuk semuanya ada Industri und Handelskammer, itu lembaga industri dan perdagangan. Oke. Jadi ada lembaga yang menaungi industri dan perdagangan, dan mereka mungkin dapat atau bekerja sama dengan pemerintah atau sebagai penyedia program ini. Ya. Tapi program ini juga sangat didukung oleh pemerintah ya. Iya, secara indirect. Secara indirect, oke. Good. Aku pikir. Dan walaupun ini konsep yang khas Jerman, sampai 10% dari orang yang lakukan Ausbildung di Jerman adalah orang asing. Oke. Dan gimana dengan orang Jerman? Apa mereka juga tertarik untuk lakukan Ausbildung ini? Iya, pasti. Biasanya, sebenarnya ini jalan biasa untuk orang yang tidak mau kuliah. Kalau mungkin di episode selanjutnya kami bisa membahas sistem sekolah di Jerman, tapi aku udah bisa spoiler, ada tiga cabang, dan cabang yang paling atas dengan pendidikan yang mungkin paling tinggi itu gymnasium, dan kamu bisa dapat abitur dari sana, itu lulusan ujian terakhir gymnasium, abitur, dan kalau punya itu bisa masuk universitas. Oke. Tapi untuk hampir semua orang yang tidak mau kuliah, mereka biasanya akan ambil Ausbildung. Oke. Jadi misalnya bagaimana pandangan masyarakat, apakah mereka melihat Ausbildung ini levelnya di bawah kuliah atau mereka sama menghargai itu? Maksudnya, dia lulusan Ausbildung, dia nggak terlalu berpendidikan, atau dia lulusan universitas, dia lebih tinggi, atau orang melihat itu berbeda, Ausbildung hal yang berbeda, dan mereka nggak menyamaratakan itu. Aku merasa seperti ini selalu lagi berubah dalam masyarakat Jerman. Misalnya mungkin beberapa dekade yang lalu, generasi orang tuaku, Ausbildung itu sangat biasa dan dihargai, dan orang berpikir, kalau anak mereka baik memakai tangan dan dengan job crafting, mereka pikir anak itu bagus untuk Ausbildung, mungkin menjadi tenaga keahlian listrik atau logam atau kayu. Dan itu biasa. Misalnya kakekku, dia adalah ahli konstruksi, dan dia selalu sangat hargai pekerjaan dia, dan dia selalu merasa sangat bangga dengan job dia. Tapi mungkin di generasi yang lebih muda dari orang tuaku, tiba-tiba mereka berpikir, semua anak harus kuliah, harus dapat pendidikan yang lebih tinggi, dan semua orang tua mencoba kirim
anak mereka ke universitas. Dan aku pikir ini sudah lagi berubah lagi, dan banyak orang menyadari, menyadari kalau semua anak punya S1 mungkin ada kurang tukang. Dan mereka, misalnya di sini kalau mau pesan tukang konstruksi, kamu sering harus tunggu beberapa bulan karena jadwal mereka kalender mereka sangat penuh, dan mereka bisa minta harga yang sangat tinggi. Jadi banyak tukang konstruksi di sini jadi sangat kaya. Dan ini sudah banyak orang mau ambil Ausbildung lagi dalam bidang pekerjaan itu karena mereka lihat gajinya bisa sangat bagus, mungkin lebih dari orang yang kuliah. Jadi mungkin kita bisa ambil sedikit kesimpulan tentang Ausbildung. Ausbildung ini adalah pendidikan bekerja yang mana pekerjaannya itu lebih ke penggunaan tangan. Maksudnya yang nggak terlalu dan sangat fokus dengan praktek. Seperti aku ada beberapa teman yang lakukan Ausbildung itu di bidang Pflege, itu perawat, atau juga di Erzieherin. Atau Erzieherin. Itu di apa namanya? Guru TK? Iya, tapi biasanya ada yang pedagogisch bla bla bla. Itu nggak hanya untuk di guru TK, tapi lebih ke mengawasi tumbuh kembang anak di sekolah. Jadi mereka bikin program-program apa yang bisa mendidik anak. Jadi nggak cuma menjaga anak atau mengajar di TK, tapi mereka bikin program-program positif untuk tumbuh kembang anak. Itu pedagogis seperti itu. Dan Ausbildung biasanya durasinya di antara 2 dan 4 tahun, tapi biasanya hampir semua Ausbildung butuh 3 tahun. Dan aku udah menyebut dalam waktu itu kalian akan kerja di perusahaan. Misalnya kalau mau ambil Ausbildung perawat, kalian akan udah kerja di rumah sakit atau di panti jompo untuk orang tua. Seperti itu. Dan juga pergi ke sekolah Berufsschule. Itu artinya sekolah kerja. Dan ada ujian terakhir yang teori dan juga praktik. Dan setelah itu kalian adalah Facharbeiter. Ini istilah Jerman, artinya buruh yang dapat pendidikan untuk bekerja di bidang tersebut. Jadi apa kamu tahu misalnya dalam 1 minggu berapa hari sekolah dan berapa hari kerja untuk Ausbildung ini? Aku pikir ini berubah, terkadang 2 hari atau 3 hari sekolah. Tapi juga ada tahap yang mungkin kalian akan ke sekolah secara blok Unterricht. Mungkin kalian akan ke sekolah untuk 1 bulan dan setelahnya hanya bekerja selama 1 bulan. Jadi ini juga tergantung dengan bidang Ausbildung. Jadi ini belajar dan langsung praktek apa yang dipelajari itu. Iya, seharusnya seperti itu. Aku nggak tahu di realitas gimana. Karena aku tidak ambil Ausbildung. Dan biasanya orang Jerman mulai itu langsung setelah sekolah. Jadi untuk kalian yang tertarik dengan Ausbildung, biasanya rekan-rekan kalian akan di antara umur mungkin 16 sampai 25 tahun. Tapi nggak ada batasan usia untuk ikut Ausbildung, ada? Nggak ada. Jadi semua mau sampai tua pun umur 40 tahun juga masih bisa ikut Ausbildung? Bisa, ya. Tapi mungkin kalau kalian bersaing dengan calon lain untuk job itu, untuk lowongan itu, mungkin perusahaan lebih suka memilih calon yang lebih di umur biasa. Tapi aku juga tahu seorang tetangga aku, waktu aku masih tinggal di desa, di sana ada bandara militer, dan tetanggaku dia adalah
pilot Ya, pilot. atau pilot pesawat militer. Dan setelah 40 tahun dia sudah terlalu tua untuk lakukan job itu. Dan setelahnya dia ambil Ausbildung tukang kayu. Oke. Karena dia merasa bosan sebagai prajurit dan dia mau memakai tangan dia dan dia menjadi tukang kayu. Oh ya, berarti nggak ada batasan usia untuk itu, masih bisa lakukan sampai usia berapa? Ya, selama kalian bisa menemukan perusahaan itu yang mau menerima. Iya. Oke, dan persyaratan bahasanya itu B1 minimum mungkin ya. Minimum ya. Dan juga untuk job perawat itu kamu tulis di sini itu B2 minimum mungkin. Betul. Ya. Ini persyaratan yang resmi, tapi kalian harus harus bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan kalian. Oh ya, kamu ingat Mari, temanku yang dari Uganda, dari Afrika? Oh ya. Dia juga ambil Ausbildung perawat dan dia bilang ya B2 itu minimum. Dan juga ada interview sebelumnya, wawancara kerja. Mereka mau tahu sampai mana kemampuan kamu atau kemampuan kita tentang bahasa Jerman. Iya, dan ini logis ya, kalau jadi perawat kalian harus komunikasi itu yang paling penting. Sama pasien, ya. Ya. Jadi gimana bisa dapat lowongan Ausbildung? Dapat lowongan Ausbildung itu bisa langsung daftar di perusahaan atau cari lowongan Ausbildung Platz di website. Ada yang komersial, itu kayak Google Ausbildung Platz finden atau dari maksudku hanya Google aja ya. Genau. Cari di Google dan pasti kalian akan menemukan banyak iklan dari job site seperti Stepstone atau Indeed seperti itu. Tapi juga ada yang dari aku tadi menyebut lembaga negeri Jerman yang mengatasi Ausbildung. Kalian bisa cari di Jobbörse di Arbeitsagentur, itu Kementerian Pekerjaan Jerman. Dan juga di IHK Lehrstellenbörse. IHK ini artinya Industri dan Handelskammer, lembaga industri dan perdagangan Jerman. Oke. Karena mungkin orang Jerman juga tertarik dengan Ausbildung ini, berarti ada juga Platz atau tempat untuk orang asing. Tapi yang setauku atau aku sering mendengar cerita bahwa tempat yang kurang menarik untuk orang Jerman atau program yang bukan kurang menarik, mungkin yang peminatnya kurang, itu biasanya mungkin ada banyak lowongan yang lebih bebas dan peluangnya akan lebih besar untuk orang asing. Iya. Contohnya, aku nggak tahu apa ini benar, tapi beberapa teman atau beberapa agen Ausbildung yang ada di Indonesia itu mereka menyediakan koki, perhotelan, perawat, atau Pfleger, itu juga perawat untuk orang tua atau untuk orang yang berkebutuhan khusus, perawat biasa di rumah sakit, bidan, dan juga Ärztin, guru TK, bukan? Ya. Mungkin lebih ke guru TK, mungkin ya. Iya. Ya, ini dan pasti kebutuhan perawat akan naik lagi di masa depan karena masyarakat Jerman menjadi lebih tua. Ya, banyak orang yang tidak punya anak atau hanya ada satu anak. Jadi kurang banyak orang muda, lebih banyak orang tua dan mereka yang butuh dirawat. Membutuhkan tenaga bantuan merawat atau perawat karena berapa rata-rata usia orang Jerman 90 tahun? Apa? Rata-rata usia akhir maksudku. Usia akhir. Aku nggak tahu. Ya, mungkin hampir 90 tahun juga masih ada orang yang masih hidup di umur 90 tahun. Nah. Aku bisa Google ini. Begitu. Lebenserwartung Deutschland. Jadi banyak lebih 80 tahun. 8 kurang maksudmu. Aku bilang 90 tahun. Oke. Ya, berarti sekitar 80 tahun. Jadi akan banyak orang tua dan orang yang akan semakin tua dan tenaga perawat itu semakin dibutuhkan. Ya, itulah kenapa pemerintah Jerman selalu cari
calon perawat dari luar negeri. Terus juga Ausbildung ini nggak bisa daftar di setiap bulan. Maksudnya hampir seperti kuliah, ada musim atau ada waktu tertentu untuk mendaftarnya, itu di bulan Agustus atau September, dan juga untuk perawat di sini di bulan Maret atau April. Ya, dan itulah kenapa biasanya sekolah di Jerman selesai pada pada musim panas, dan orang bisa mencari Ausbildungsplatz, lowongan Ausbildung musim itu, dan mulai pada Agustus atau September. Oke. Dan ya, gimana dengan gaji? Oke. Sambil Ausbildung ya sudah bekerja. Tentunya akan dapat gaji. Tentunya akan dapat timbal balik karena kamu bekerja. Jadi minimum gaji yang akan didapatkan itu 550 euro, tapi juga bisa sampai 1.200 euro. Itu tergantung dari programnya dan tergantung dari perusahaan dan juga tergantung dari kotanya berapa. Betul. Apa di sini mungkin juga ada upah minimum UMR, nah? Ada. Ya. Tapi di Jerman ini tidak tergantung dengan kota. Ini untuk semua Jerman itu sama. Tapi biasanya kalau masih di Ausbildung, kalian dibayar di bawah UMR. Ya. Dan juga kalau kalian ada gaji yang cukup tinggi untuk Ausbildung, jangan lupa di Jerman juga ada pajak. Tentunya. Ya, mungkin kalau hanya dapat 550 euro, mereka tidak akan ambil banyak. Tapi kalau dapat 1.200 euro, pemerintah Jerman sudah akan minta beberapa persen pajak dari gaji kalian. Oke, ya. Dan tingkat pajak itu akan naik dengan gaji kalian. Gaji semakin besar, juga tingkat pajak semakin besar. Ya, berarti potongan pajak ini akan diambil saat kamu gajian. Maksudnya setiap... Oke, jadi itu akan... Secara otomatis. Ya, secara otomatis. Jadi kamu nggak bisa mangkir dari pajak. Maksudnya kamu nggak bisa tanpa bayar pajak, karena itu langsung dipotong dari gajimu. Betul. Dan kamu akan dapat gaji bersih setelah pemotongan bla bla bla. Iya, betul. Dan mungkin kalau gaji kalian terlalu kecil, mungkin kalian harus lakukan sperkonto. Pembekuan rekening? Iya, betul. Agar kedutaan Jerman waktu kalian minta visa, mereka tahu kalian bisa bertahan di Jerman. Ya, mengerti. Karena banyak anak Jerman yang lagi Ausbildung, mereka masih dapat dukungan dari orang tua mereka. Genau, karena ya mungkin biaya hidup di sini dengan 550 euro, kalau misalnya harus bayar sewa kos atau apartemen itu, dan untuk makan, transport mungkin itu cukup, tapi pas. Dan kadang juga kalau misalnya hidup di kota besar mungkin itu akan kurang, nah? Iya, tapi jangan putus asa. Ya. Ausbildung itu di mana-mana di Jerman. Ya. Ini di semua tempat, tidak hanya di kota-kota besar. Jadi kalian juga bisa cari daerah dengan biaya hidup yang lebih murah. Genau. Dan juga bisa minta perusahaan kalian untuk mendukung lebih dari hanya berikan gaji. Oh ya. Cerita dari Asih, dia dapat bayar apartemen, dia itu dibayar oleh perusahaannya. Ya. Itu di FSR, tapi. Oh ya. Tentu saja tidak semua perusahaan akan lakukan itu, tapi ya bertanya aja, mungkin mereka bisa mendukung membayar sewa, atau mungkin mereka bisa membeli tiket transportasi umum untuk kalian. Ya, atau juga bisa lakukan job tambahan atau part-time. Betul. Apa itu dibolehkan? Bisa, tapi hanya sampai 10 jam per minggu. Oh ya, itu enggak. Ya, 10 jam per minggu itu cukup. Biasanya untuk part-time mereka akan bayar mungkin 12 euro per jam atau sampai 15 euro. Kalau kamu bekerja 10 jam, oke, taruh kamu dapat 120 euro dan itu dalam 1 minggu. Dan itu akan cukup untuk makan. Betul. Ya, cool. Ya, jadi ayo cari perusahaan di bidang kerja yang
Yang diminati. Wie sagt man, das euch interessiert? Yang diminati. Yang diminati oleh kalian. Ya, atau yang menurut kalian menarik. Oh, ja, genau, das soll ich sagen. Yang menurut kalian menarik. Oke, dan mendaftar dan dapat kontrak Ausbildung. Dan setelah itu, gimana bisa dapat visa? Yang pertama itu harus tentunya bisa bahasa Jerman. Harus punya sertifikat bahasa. Itu sertifikat bahasanya tergantung. Atau untuk visa itu berapa? B1 minimum, atau A2? Minimum B1 aku pikir. Ya, kalau itu. perawat minimum B2. Ya, itu untuk apply atau untuk mengajukan visa. Terus kontrak Ausbildung dari perusahaan. Kontrak yang kalian bikin dengan perusahaannya setelah diterima bekerja atau diterima di sekolah Ausbildung ini. Lalu ada, kalau misalnya lulusan SMA, itu sertifikat sekolah SMA yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Ini bisa dilihat di kedutaan atau di website kedutaan Jerman Indonesia. Tinggal searching aja seperti apa dan apa prosesnya. Lalu proses pengajuan visa ini sekitar 2-3 bulan. Ya, begitu. bisa sampai jadi mulai cukup awal ya. Ya, tergantung dari banyaknya pekerjaan kedutaan. Betul, ya. Jadi jangan lupa biasanya mulai di Agustus atau September dan kalian harus mulai proses ini minimum 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya, genau. Oke, aku pikir Ausbildung kita udah jelaskan cukup detail, cukup informasi. Lalu selanjutnya kita mau bahas tentang... mungkin kita akan mencoba mencari teman yang lagi Ausbildung dan mewawancarai dia di episode selanjutnya. Dan kalau ada pertanyaan, tanya aja, kirim email atau Instagram atau YouTube. Yup. Halo teman-teman, setelah merekam episode ini, Gita dan aku menyadari episode ini jadi sudah 1 jam dan mungkin itu terlalu panjang. Jadi kami memutuskan pisah episode ini menjadi 2 episode. Dan kami akan membahas topik kuliah di episode selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau feedback, silakan kirim langsung lewat email suarajermanesia@gmail.com atau di channel YouTube atau Instagram Suara Jermanesia kami. Jangan lupa subscribe di YouTube, Instagram, Spotify, aplikasi podcast kalian, dan berbagi podcast ini sama teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.